Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Sri Asih, Sri Mulyani, Ibu Sri Kurnia, dan saya sendiri Hanum Nila Nabila. Saya akan mempresentasikan case mengenai Fairshare Company. Yang pertama adalah latar belakang industri. Fairshare Company ini adalah perusahaan pengemasan terdiversifikasi dengan beberapa divisi utama, termasuk divisi yang merupakan salah satu yang terbesar di United States, yaitu adalah divisi aluminium can, di mana pabriknya tersebar di seluruh United States. Setiap pabrik ini melayani customer di wilayahnya masing-masing. Bahkan mereka juga memproduksi beberapa ukuran dari kaleng, seperti untuk pabrik besar, pabrik kecil, dan pembotolan soft drink. Mayoritas dari customer mereka memiliki 2 hingga 4 supplier. Jika divisi gagal memenuhi biaya pelanggan dan spesifikasi kualitas untuk pengiriman dan customer service, maka customer akan beralih ke supplier yang lain. Semua produsen aluminium can menggunakan teknologi yang sama, dan divisi kualitas produk pun sama dengan pesaingnya. Jadi, dalam Fairshare Company ini, ada Divisional General Manager yang membawahi 2 line manager, yaitu Manufacturing Manager yang membawahi Plant Manager 1, 2, hingga 7, dan Marketing Manager yang membawahi Distrik 1, 2, hingga seterusnya sampai 15. Pada awal tahun 1970-an, kaleng diproduksi dengan menggulung selembar baja, kemudian menyoldernya dan memotongnya sesuai ukuran, kemudian menempelkan bagian atas dan bawahnya. Kemudian pada tahun 1972, industri ini berevolusi ketika produsen dari aluminium itu menyempurnakan prosesnya, yaitu dengan membuat selembar logam yang ditekan ke dalam sebuah cup yang dalam dan kemudian diberikan tutup di atasnya. Dan kemudian pada tahun 1996, proses manufaktur ini menjadi lebih efisien, di mana mereka mampu memproduksi 2.000 kaleng per menit. Untuk efisiensi dari produksi ini, aluminium memiliki beberapa keuntungan dibanding baja, seperti mudah untuk dibentuk, kemudian mengurangi masalah pada rasa, kemudian mereka dapat memberikan packaging yang lebih atraktif karena lebih mudah untuk digambar, dan kemudian juga mengurangi biaya transportasi karena lebih ringan. Ini adalah sistem kontrol anggaran pada Fairshare Company. Di sini, manajer umum divisi diberikan kendali penuh atas bisnis mereka ini, kecuali peningkatan modal dan hubungan kerja, di mana keduanya ini dipusatkan di head office. Anggaran digunakan sebagai alat utama untuk mengarahkan upaya setiap divisi pada tujuan perusahaan bersama. Di sini kita bisa melihat bagaimana anggaran penjualan itu berproses mulai dari divisi awal, dari dibentuk awal hingga divisi akhir setelah mendapat persetujuan. Pada bulan Mei, setiap Divisional General Manager menyerahkan sebuah preliminary report kepada corporate management. Di sini isinya berupa penjualan, pendapatan, kemudian kebutuhan pokok untuk tahun berikutnya, dan evaluasi mengenai tren yang diantisipasi dalam 2 tahun berikutnya. Di sini laporannya belum detail, dan kemudian setelah diserahkan itu, Central Market Research Staff yang berada di Corporate Headquarters itu mulai mengembangkan penilaian pasar yang lebih formal, kemudian memeriksa bagaimana anggaran yang akan datang secara lebih detail, dan juga anggaran 2 tahun berikutnya secara lebih umum.
Kemudian mereka menyiapkan sebuah perkiraan penjualan untuk setiap divisi, di mana nantinya perkiraan ini akan digabungkan untuk membuat sebuah perkiraan untuk keseluruhan perusahaan. Saat mengembangkan ini, research staff mempertimbangkan beberapa topik, termasuk bagaimana kondisi ekonomi secara umum, kemudian bagaimana impact mereka terhadap customer, dan kemudian bagaimana market share untuk setiap produk yang berbeda sesuai dengan area geografis. Laporan perkiraan ini disiapkan di head office agar untuk meyakinkan bahwa asumsi dasar mereka itu seragam dan bahwa keseluruhan dari perkiraan penjualan perusahaan ini reasonable dan dapat dicapai. Kemudian, perkiraan yang sudah lengkap ini diserahkan kepada divisi masing-masing untuk direview dan dikritik. Di sini kembali lagi ke divisional general manager. Kemudian mereka menyusun perkiraan penjualan mulai dari bawah sampai atas dan meminta setiap district sales manager untuk memperkirakan penjualan untuk tahun berikutnya. Di sini district manager bisa meminta bantuan dari head office atau divisional staff, tapi pada akhirnya mereka bertanggung jawab penuh untuk setiap perkiraan yang mereka serahkan. Semua perkiraan penjualan di setiap distrik ini dikonsolidasi di level divisi untuk direview oleh Vice President for Marketing. Tetapi tidak ada perubahan yang dibuat pada perkiraan di distrik ini kecuali disetujui oleh district manager. Kemudian proses ini diulang lagi di level corporate. Tujuan dari seluruh proses review dan persetujuan yang dilakukan tadi itu untuk menilai posisi kompetitif setiap divisi dan merumuskan tindakan untuk memperbaikinya, untuk mengevaluasi tindakan untuk meningkatkan saham dan merespon aktivitas pesaing, kemudian untuk mempertimbangkan melakukan belanja modal atau perubahan pabrik, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan rencana untuk meningkatkan efisiensi biaya, kualitas produk, metode pengiriman, dan pelayanan. Selanjutnya adalah proses bagaimana anggaran manufaktur ini nantinya disetujui di tingkat Board of Director. Jadi setelah mendapat persetujuan akhir di tingkat level divisi dan level perusahaan, keseluruhan dari anggaran penjualan tadi dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap pabrik dan kemudian dipecah kembali sesuai dengan pabrik tempat barang jadi akan dikirim. Kemudian di tingkat pabrik, anggaran penjualan dikategorisasikan menurut harga, volume, dan penggunaan air. Kemudian setelah angka dari penjualan ini diestimasi, setiap pabrik menganggarkan gross profit, kemudian pengeluaran tetap, dan pre-tax income. Di sini, manajer pabrik bertanggung jawab penuh untuk profit dari anggaran meskipun penjualan sebenarnya itu jatuh dari level proyeksi sebelumnya. Kemudian di departemen pabrik bagian industrial engineering ini, mereka mengembangkan standar biaya, kemudian target pengurangan biaya, kemudian anggaran kinerja untuk setiap departemen, operasinya, kemudian pusat biaya di antara pabrik, itu termasuk pengurangan biaya anggaran, kemudian tunjangan untuk varian yang tidak menguntungkan, dan biaya tetap seperti tenaga pemeliharaan. Kemudian sebelum
anggaran pabrik ini diserahkan, controller staff dari head office akan mengunjungi setiap pabrik. Ini merupakan kesempatan untuk manajer pabrik menjelaskan mengenai situasi mereka dibandingkan ketika mereka menjelaskannya langsung ke corporate management. Di sini mereka bisa menjelaskan secara lebih baik. Kemudian pada tanggal 1 September atau sebelumnya, anggaran pabrik akan diserahkan ke division head office, di mana nantinya akan dikonsolidasi dan diberikan ke divisional general manager untuk direview. Kalau misalkan anggarannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari manajemen, maka manajer pabrik akan diminta untuk mencari penghematan tambahan. Tapi kalau divisional general manajernya itu puas dengan anggarannya, maka anggaran itu akan dikirimkan ke CEO, di mana nantinya CEO ini antara akan menyetujuinya atau meminta untuk modifikasi tertentu. Kemudian anggaran konsolidasi yang akhir ini akan diserahkan untuk meminta persetujuan pada tingkat Board of Directors di bulan Desember. Ketika anggaran ini sudah disetujui, akan sangat sulit untuk dirubah. Masalah yang akan terjadi nantinya, misalkan antara penjualan dan produksi di setiap pabrik, diharapkan untuk dipecahkan oleh orang-orang yang berada di sana. Misalkan ada customer yang tiba-tiba meminta dengan pesanan yang buru-buru yang mungkinnya akan mengganggu dari produksi, maka ini merupakan tanggung jawab dari sales manager untuk mendapatkan produk tersebut untuk customer-nya. Misalkan jika sales manager ini bertekad bahwa mereka harus mengirim produk itu segera, maka itulah yang harus dilakukan. Di sini customer merupakan perhatian utama dari Fairshare Company. Selanjutnya pengukuran kinerja dan evaluasi. Pada hari kerja kedua setelah penutupan setiap bulan, setiap pabrik mengirim lembar analisis varians melalui fax, di mana esoknya akan didistribusikan ke manajemen. Manajemen pabrik diharapkan untuk tidak menunggu sampai laporan bulanan itu disiapkan untuk mengidentifikasi varians yang tidak menguntungkan, tetapi mereka diharapkan untuk menjadi lebih waspada terhadap varian-varian itu dan untuk mengambil tindakan korektif sehari-hari. Pada hari kerja keempat setelah penutupan setiap bulan, setiap pabrik menyerahkan laporan hasil anggaran dan aktual. Di sini manajemen perusahaan meninjau varian yang angkanya melebihi jumlah anggaran. Fokusnya adalah pada penjualan bersih termasuk harga, mix change, gross margin, dan biaya standar manufacturing. Kemudian laporan akan dikonsolidasi untuk setiap divisi dan untuk keseluruhan perusahaan dan distribusikan pada hari keesokan harinya. Biaya yang telah fix ini diperiksa untuk melihat apakah pabrik ini telah menjalankan berbagai program itu, kemudian apakah program tersebut telah memenuhi biaya anggaran, dan apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Pada insentif manajemen, di sini departemen penjualan bertanggung jawab untuk harga, sales mix, dan jadwal pengiriman. Sedangkan manajer pabrik bertanggung jawab pada operasi dan profit pabrik. Kemudian bagaimana cara agar manajer pabrik termotivasi untuk mencapai tujuan profit? Ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah hanya manajer yang cakap yang dipromosikan. Dengan faktor utamanya adalah profit performance-nya. Yang kedua adalah paket kompensasi manajer dikaitkan dengan pencapaian profit anggaran. Yang ketiga adalah setiap bulan grafik disusun dengan menunjukkan efisiensi produksi.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam pemahaman terhadap materi, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan atau ada tambahan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.